kasih kepada Ananda dan teman-teman sekalian yang sudah dapat hadir pada hari ini dalam kegiatan konseling kelompok. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Siapa di antara Ananda yang ingin memimpin doa? Baik, silahkan. Sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya siapa di sini yang tahu apa itu konseling kelompok? Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok itu salah satu 10 jenis bimbingan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas permasalahan yang pada anggota kelompok. Ada yang tahu tujuan dari konseling kelompok itu? Tujuannya yaitu agar supaya kita bisa mengentaskan permasalahannya untuk mencari solusi bersama. Sampai di sini paham? Paham. Baik. Cara pelaksanaannya yaitu seperti sekarang kita duduk balikan. Tujuannya yaitu supaya tidak ada yang saling membelakangi, karena kita di sini untuk membahas permasalahan masing-masing. Jadi kita diharapkan untuk saling merahasiakannya. Ibu juga terima kasih kepada Ananda semua sudah sukarela mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Ibu juga mengharapkan kepada Ananda semua untuk terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ibu juga berharap kepada Ananda untuk mengikuti kegiatan ini mulai dari awal sampai akhir, tidak ada yang setengah-setengah. Di dalam kegiatan ini Ananda juga harus mengikuti norma-norma di saat berbicara. Tidak ada yang memotong di saat teman-temannya sedang berbicara. Baik, untuk lebih mengakrabkan lagi, ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Cara memperkenalkannya yaitu nama, tempat tanggal lahir, dan hobi. Siapa di antara Ananda semua yang ingin memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Baik, silahkan Ananda. Perkenalkan, nama saya Tapi Rumendang Bulana Rahab, tempat tanggal lahir Padang Simpuan 7 Juli 2003, hobi melukis. Baik. Perkenalkan, nama saya Astriana Anggraini, tempat tanggal lahir Padang Simpuan 21 Desember 2000, hobi mendengarkan musik. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Tri Ramadhani Rahab, tempat tanggal lahir Padang Bolak 11 November 2001, hobi nonton. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Siswa Rahab, tempat tanggal lahir Padang Simpuan Agustus 2002, hobi saya membaca. Baik, karena Ananda semua sudah memperkenalkan diri, selanjutnya Ibu yang akan memperkenalkan diri. Baik, nama Ibu Ajijah Rahab, tempat tanggal lahir Padang Simpuan 18 Mei 2001, hobi memasak. Selanjutnya Ibu mempunyai permainan, yaitu misalnya permainannya merangkai nama, misalnya sapi dan makanan kesukaannya. Sebelumnya Ibu akan menanya makanan kesukaannya terlebih dahulu. Dimulai dari Ananda Sapi. Makanan kesukaan saya mie ayam. Lanjut. Makanan kesukaan saya bakso, Nasi goreng. Kita akan memulainya dari saudari Pita. pita, nasi goreng. Pita, nasi goreng, teri, nasi goreng. Nasi goreng, Tri nasi goreng, Astri bakso. Pita, nasi goreng, teri, nasi goreng, Astri bakso, tapi mie ayam. Baik, jadi Pita nasi goreng, Tri nasi goreng, Astri bakso, sapi mie ayam. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita akan membahas satu permasalahan dari Ananda masing-masing. Ini Ibu ingin
Ananda semua mengemukakan permasalahannya masing-masing. Jadi Ibu akan menanyakan satu persatu dari Ananda apa permasalahan yang dialami sekarang. Baik, siapa yang ingin duluan mengemukakan permasalahannya? Saya, Bu. Baik, silakan Ananda. Permasalahan saya itu kegiatan PSBB yang membosankan. Berarti permasalahan Ananda kegiatan PSBB yang mengakibatkan bosan. Lanjut. Permasalahan saya itu karena menjelang akhir semester, jadi tugas saya banyak, jadi membuat saya kewalahan dan sedikit stres. Lanjut. Permasalahan saya, Bu, daring karena corona ini membuat otak saya mumet, Bu. Berarti karena daring membuat Ananda jadi merasa stres gitu. Baik, lanjut. Permasalahan saya penggunaan gadget yang berlebihan. Karena Ananda semua sudah mengemukakan permasalahannya, Ibu meminta Ananda semua memilih permasalahan siapa yang akan kita bahas. Ibu akan meminta Ananda untuk memilih permasalahan siapa yang akan kita bahas untuk hari ini. Baik, siapa yang duluan ingin mengemukakan pendapatnya untuk permasalahan siapa yang akan bahas? Baik, silakan. Saya permasalahan dari kita saja. Lanjut, siapa lagi? Saya setuju dengan kritik. Lanjut. Saya setuju juga dengan kritik. Baik, karena semua Ananda sudah menyetujui permasalahan dari Ananda kita, sekarang Ibu meminta Ananda kita untuk menjelaskan dari permasalahannya tersebut. Gadget yang berlebihan mengakibatkan saya lalai pada pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, maupun lalai pada waktu, sampai-sampai saya berkurung di kamar, tidak berkumpul dengan keluarga. Baik, karena Ananda Tita sudah menjelaskan permasalahannya kepada Ananda semua, Ibu meminta untuk memberikan solusi terhadap permasalahannya Ananda Tita. Kepada Ananda, siapa yang ingin duluan mengemukakan solusinya? Silahkan. Kan? Saya, Bu. Baik, silahkan Ananda. Tapi Solusi saya supaya saudari kita lebih mengontrol waktunya ketika sedang belajar ataupun bekerja. baik, siapa selanjutnya? Ibu, Silahkan Anda. menurut saya solusi yang baik untuk saudari kita lebih mempertimbangkan waktu, lebih banyak menggunakan waktu yang bermanfaat daripada main gadget. Baik, lanjut. Menurut saya untuk solusi saudari kita yaitu mengurangi waktu bermain gadget dan membuat prioritas mana yang lebih penting antara bermain gadget dengan pekerjaan rumah. Baik, karena semua Ananda sudah memberikan solusinya, kepada Ananda Pita memberikan tanggapan dari solusi teman-temannya. Apakah setuju dengan solusi yang diberikan oleh teman-temannya? Saya setuju dari solusi mereka. Baik, di sini Ibu meminta Ananda semua untuk ber-BMB 3, yaitu di antara Ananda ada yang tahu apa itu BMB 3? Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu BMB 3. BMB 3 itu yaitu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Di sini Ananda semua diharapkan untuk ber-BMB 3. Siapa di antara Ananda semua yang ingin mengemukakan BMB 3-nya? Ibu persilahkan. Siapa? Saya, Bu. Baik, silahkan Ananda Astri. Sikap saya terhadap permasalahan yang tadi yaitu mengurangi waktu untuk bermain gadget. Perasaan saya, Silahkan Ananda Astri berpikir. berpikir Berpikir.
Saya berpikir untuk mengurangi waktu untuk bermain gadget. Merasa Saya merasa khawatir jika saya lebih banyak menggunakan gadget. bersikap Sikap saya itu mengatur waktu agar tidak banyak memakai gadget. bertindak Tindakan saya itu melakukan hal yang prioritas terlebih dahulu, lalu bermain gadget. bertanggung jawab Saya bertanggung jawab untuk mengurangi bermain gadget karena untuk prioritas pekerjaan yang lebih penting dan untuk kesehatan diri saya sendiri. baik. Selanjutnya, siapa yang ingin mengungkapkan BMD 3-nya? Saya, Bu. Baik, silahkan. Berpikir Saya berpikir agar lebih mengontrol waktu. merasa Saya merasa keadaan saya harus mementingkan keadaan mental saya. bersikap Sikap saya agar saya harus bisa lebih mengontrol waktu. bertindak Tindakan saya harus menggunakan waktu dengan cara yang bermanfaat. bertanggung jawab Saya bertanggung jawab dengan diri saya sendiri dan harus menggunakan waktu yang lebih bermanfaat lagi. baik. Silahkan lanjut. Berpikir Saya berpikir menggunakan gadget memang ada baiknya dan ada buruknya. Jadi kita harus lebih memilih yang baiknya aja. merasa Saya merasa kita menggunakan gadget harus dengan sebaik-baiknya. bersikap Saya bersikap dengan menggunakan gadget dengan baik, kita akan mendapatkan manfaat dari gadget tersebut. bertindak Saya bertindak dalam menggunakan gadget, kita lebih berhati-hati karena di dalam gadget ada baiknya, ada juga negatifnya. bertanggung jawab Saya bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan terhadap gadget dan saya harus memilah-milih positif dan negatifnya. Tiga. baik. Karena Ananda semua sudah mengemukakan BMD 3-nya, di sini Ibu akan menyimpulkan dari permasalahan Ananda kita, yaitu penggunaan gadget yang berlebihan. Jadi dapat Ibu simpulkan, penggunaan gadget itu sangat tidak baik untuk kita yang berlebihan menggunakannya, karena penggunaan gadget itu bisa membuat kita lalai dalam waktu dan tidak mengingat waktu yang harus kita prioritaskan yang terlebih dahulu. Jadi sebaiknya kita harus lebih tahu yang mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu dan mana yang tidak perlu kita lakukan. Jadi seharusnya kita harus pandai dalam mengatur waktu itu lagi. Baik, Bung, waktu kita juga akan habis. Apakah permasalahannya baru kita selesaikan satu permasalahan? Apakah kita melanjutkan permasalahannya hari ini atau kita membuat jadwal minggu depan? Minggu depan, Bu. Baik, karena kegiatan kita ini akan berakhir, Ibu meminta kepada Ananda sekalian untuk mengemukakan kesan pesannya terhadap kegiatan kita pada hari ini. Siapa di antara Ananda yang ingin mengemukakan kesan dan pesannya terlebih dahulu? Saya, Bu. Silahkan Ananda. Tapi Kesan dan pesan saya untuk diri saya dan teman-teman sekalian, pergunakan waktu sebaik mungkin dan jangan lalai dalam mengambil waktu. baik, lanjut. Pesan saya pada kegiatan hari ini yaitu untuk saya dan diri kita masing-masing, supaya kita lebih memprioritaskan waktu yang kegiatan kita yang lebih penting. Kesan saya yaitu kegiatan ini cukup menyenangkan dan menambah teman-teman saya yang banyak. Baik, lanjut. Pesan-pesan saya dalam kegiatan hari ini yaitu hargai waktu dan kok tidak usah berlebih-lebihan, karena yang berlebihan itu tidak baik. Terus kesannya mendapatkan teman dan ibu yang baik, mengajarkan dan memberi solusi. Baik, lanjut.
Kesan saya terhadap kegiatan hari ini, saya lebih banyak mendapat solusi dari permasalahan yang telah kita bahas tadi. Kesan saya agar kita tidak melalaikan waktu karena gadget. Baik, karena semua Ananda sudah mengemukakan kesan dan pesannya untuk mengakhiri kegiatan konseling kelompok ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Siapa yang ingin memimpin doanya? Saya, Bu. Baik, silakan Ananda. Sebelum mengakhiri kegiatan, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda yang sudah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Ibu mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.